Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa 26 Januari tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Timotius dan Titus, uskup. Timotius dikenal sebagai rekan kerja dan pendamping terpercaya dari Santo Paulus Rasul dalam perjalanan-perjalanan misinya. Ia lahir di Listra, sebuah kota di Asia Kecil. Ayahnya kafir, sedangkan ibunya beragama Yahudi. Bersama ibunya, Eunike, dan neneknya, Lois, Timotius bertobat dan menjadi Kristen pada saat Santo Paulus pertama kali mengunjungi Likaonia. Sejak masa muda, Timotius sudah mengenal kitab suci agama Yahudi dari ibunya. Bahkan kitab itu menjadi bacaan utamanya. Timotius dikenal sebagai orang yang bersama Paulus menulis 6 pucuk surat. Namanya tercantum lagi dalam surat-surat penjara yang memberitakan pengutusan Timotius untuk mengunjungi orang-orang Kristen di Filipi. Selain Timotius, Titus adalah seorang rekan seperjalanan Paulus. Ia berasal dari Antiokhia di Asia Kecil. Ia lahir di dalam sebuah keluarga yang masih kafir. Karena pewartaan Paulus, Titus bertobat dan menjadi seorang Kristen yang aktif dalam karya pewartaan Injil. Ia menemani Paulus ke Yerusalem untuk menghadiri konsili mengenai hukum Musa. Sesudah itu Paulus mengutusnya 2 kali ke Korintus untuk menasihati orang-orang Kristen di sana dalam beberapa masalah yang membahayakan kesatuan iman dan kebenaran iman. Karena jasa-jasanya dan semangatnya dalam melayani Injil dan orang-orang Kristen, Paulus mengangkat Titus menjadi uskup di Kreta. Paulus menahbiskan dia untuk melanjutkan misi dan Titus meninggal di Kreta. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 1-9. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perutusan para murid. Yesus membentuk sebuah sekolah untuk menunjukkan kepada manusia jalan menuju hidup yang kekal. Ia mengutus murid-muridnya untuk mendahului kedatangannya dan bersabda bahwa murid-muridnya adalah bagaikan anak-anak domba yang diutus ke tengah serigala. Bukan domba tua berpengalaman yang bisa sedikit membela diri atau tahu atau kuat melarikan diri saat ada bahaya, melainkan anak domba yang lugu, polos, dan lemah. Pengajaran Yesus sangat penting agar pelayan selalu menerapkan prinsip kelemah lembutan, kesabaran, dan kerendahan hati dalam karya pewartaan. Domba bukanlah hewan yang mencari kuasa dan kekuatan, pun tidak di kalangannya sendiri. Anehlah kalau seorang pengikut Kristus yang lemah lembut di satu sisi, namun congkak dan haus kuasa di sisi yang lain. Saudara-saudariku terkasih, perutusan Kristus mengandung resiko yang berat. Kita sebagai para pengikut Kristus tidak pernah mematikan semangat kita yang terpesona akan ajaran dan hidup Kristus, dan dipanggil meneruskan warisan iman yang begitu mulia dan berharga. Kita berjuang menghadapi tantangan ketika kita harus sabar, ramah, penuh kasih dan pengorbanan saat menghadapi sesama yang tidak kooperatif, malah mengganggu bahkan merugikan, alam yang tidak bersahabat, fasilitas yang tidak memadai, masalah keluarga, kesehatan pribadi, konflik dengan sesama. Begitu pula ketika mengalami kesehatan, kedamaian, kehormatan dan berlimpahnya kebaikan umat beriman, mereka tetap ditantang untuk menjadi martir
anak domba yang mengorbankan diri demi keselamatan dan kemuliaan umat Tuhan, seperti teladan sang anak domba sejati. Semoga demikian. Amin.